Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam sekarang itu menunjukkan pukul 12:59, tepatnya di weekend ini, yaitu pada hari Minggu 2 Agustus 2026 ataupun Sunday 2 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Dan ini kita bisa melihat ini wallpaper yang menunjukkan ini adalah sebuah artikel, dan tetapi beritanya masih simpang siur dan ini masih belum bisa dipastikan karena belum ada kejelasan yang pasti ya. Dimana kita juga mengetahui bahwa Amerika, dari pembicaraan dari Trump ini, presidennya, bahwa Amerika sekarang ini menghentikan semua serangannya kepada Iran ya, dan diharapkan ini tentu ada di balik dari semua ini, diharapkan adanya bisa terjadi kesepakatan dengan Iran dengan secepatnya ya, jadi tidak menunda-nunda lagi. Dan ini perlu diingat bahwa ini masih berita, masih simpang siur, apakah ini sebuah trik ataupun bagaimana, kita masih belum mengetahui apakah sengaja ataupun tidak ya oleh Amerika bahwa ini dihentikan dulu sementara, apa ya kurang adanya persenjataan ataupun bagaimana, dan ini masih belum bisa dipastikan karena belum ada berita yang konkret ataupun yang sejelasnya ya. Jadi kemarin semua market maupun pasar itu berjalan dengan dua arah ataupun biasa kita sebut dengan namanya sideways ya, ke atas dan ke bawah dan bawah ke atas ya, dan itu masih belum ada kepastiannya, dan biasanya akan muncul beritanya itu sekitar jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 5 pagi. Dan seandainya memang kalau memang ada di saya dapatkan ya sebelum jam-jam tersebut, pasti saya akan menguploadnya di halaman short ya. Baik, dan kita akan memulai sekarang, yaitu dengan pertama dengan harga emas, di mana kita juga mengetahui bahwa harga emas pada hari Jumat itu mencapai angka tertingginya dengan angka 4107.3, dan itu terjadi pada bursa Asia, dan harga terendahnya dengan angka 4020.95, dan itu terjadi pada bursa Amerika dan berakhir pada angka 4043.9 ya, dan itu terjadi pada pukul 3:57 ya. Dan itu bisa dilihat dan juga diketahui juga kalian juga bahwa saya selalu memakai hitung-hitungannya ataupun memperbandingannya dengan harga silver ataupun perak ya, yaitu dengan kode XAGUSD yang berada di baris yang keempat, di mana angka tertingginya pada hari Jumat mencapai dengan angka 59.14 ya, dan harga terendahnya dengan angka 57.02 dan berakhir pada angka 57.59, dan di bawahnya itu adalah US Oil yang berada di baris yang kelima, itu adalah harga minyak mentah dunia, di mana pada harga terakhirnya dengan angka 84.57, dan juga diketahui pada di uploadnya pada hari Jumat kemarin itu harga minyak berada di angka 80.5, berarti sudah ada kenaikan $4 per barrel atau sekitar 5% ya, 4%-an sampai 5 ya. Dan kita bisa melihat itu ada $4 kurang lebih 4% ya. Selanjutnya kita akan melihat di pot ini, yaitu dengan trading, di mana posisi saya masih stay di sini, belum ada
pergerakan sama sekali, dan sedikit mengulas ya, di mana ini adalah perkiraan saya di minggu kemarin, yaitu untuk edisi 27 Juli sampai dengan 31 Juli ya, di mana saya memperkirakannya harganya bermain ataupun berada di range-nya 4.200 sampai dengan 3.950 sampai dengan 4.000 ya. Dan ini masih dikurung di sini, dan apabila memecahkannya bisa berada di angka 3830 untuk di harga terendahnya, sedangkan di atas yaitu dengan angka 4.500. Namun yang terjadi selama 1 minggu ini itu yang terjadi dengan tinggi 4120.4 ya, dan itu terjadi pada hari Kamis ya, tanggal 30 bulan Juli ya, dan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka 3995.8 ataupun harga pembelian 3996.1 ya. Itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli ya, dan bisa dikatakan itu masih berada di range yang saya tetapkan ini. Berikutnya kita bisa lihat slide yang berikut ini, di mana ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi hari Jumat kemarin 31 Juli 2026, di mana saya menghitungkannya untuk harga tertingginya dengan angka 4125 sampai dengan 4135. Itu jelas tidak terjadi disebabkan tingginya hanya mencapai dengan angka 4058.4 di bursa Amerika ya. Dan harus diketahui bahwa saya selalu menghitungnya di bursa Amerika, jadi bukan di bursa Asia maupun di bursa Eropa. Dan untuk harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4070 sampai dengan 4085, itu pun terlampaui ya, disebabkan harga terendahnya jelas itu diketahui juga telah disebutkan, yaitu mencapai dengan angka 4021.2 untuk harga pembelian. Dan slide yang ini menunjukkan perkiraan saya untuk range yang besar ataupun big untuk edisi pada hari Jumat, yaitu 31 Juli 2026, yaitu dengan angka tertingginya 4148 sampai dengan 4158. Itu jelas itu tidak terjadi, namun yang terjadi juga sudah disebutkan, yaitu pada angka 4058.4 ya pada hari Jumat. Sedangkan harga terendahnya saya juga menyebut dengan angka 4045 sampai dengan 4055. Itu jelas melebihi ya, juga agak susah mencari keuntungannya disebabkan harga terendahnya semalam itu terjadi pada angka 4021.2 ya. Jadi bisa dikatakan juga agak sulit pembelian di sana juga bisa mendapatkan keuntungan ataupun profit ya. Berikut ini adalah sebuah penjelasan dari mereka ya, di mana ini kita bisa melihat ya bahwa harga emas ini itu agak diam pada sesi kemarin, tetapi itu mencapai dengan harga tertingginya atau kenaikannya di bulan Februari yang cukup lumayan. Dan berikut kedalaman isinya, yaitu harga emas itu kenaikannya sebanyak 1,1% selama 1 bulan kemarin di bulan Juli. Kemudian juga US dollar itu adanya penurunan terbesar sejak Januari 2023. Itu kalau tidak salah ada
100 poin ya, ataupun 100 pips atau yang biasa disebutkan oleh kalian juga. Dan di data personal income untuk inflasinya sepertinya menunjukkan belum ada kenaikan yang signifikan. Dan kedalaman isinya yaitu bahwa harga emas itu slide ya, ataupun bisa dikatakan agak adanya penurunan pada hari Jumat sebanyak 2% diakibatkan adanya US dollar yang kembali naik ya di sesi kemarin pada pagi hari ataupun di sesi Asia, menyebabkan harga emas ditutup kemarin pada angka 1,3% penurunannya dengan angka 4049, yaitu pada pukul 1.40 waktu setempat ataupun pukul 17.40 waktu GMT ya, ataupun pukul 00.40 waktu Indonesia bagian Barat, setelah adanya penurunan di sesi pertama sebanyak 2%, yaitu mencapai dengan angka 4021.2 ya. Kemudian penyerahan kontrak di bulan Agustus juga ditutup adanya penurunan sebesar 1,3% menjadi 4107 ya, jelas semuanya turun. Dan itu pada hari Jumat, yaitu perdagangan terakhir untuk kontrak Agustus ya. Dan kita akan memulai pada hari Senin yang ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus, yaitu dengan kontrak yang baru, yaitu kontrak Desember ya. Dan kita bisa melihat semua penjelasannya itu masih menunggu dari keputusan dari The Fed ya, dan akan diputuskan, yaitu mereka semua para traders memperkirakan pada bulan September kemungkinan akan terjadinya kenaikan suku bunga. Tetapi kata seorang kepala marketing di Bibit ya, itu masih cukup lumayan, harga emas bisa terangkat masih di atas angka 4.000 ya. Dan kita akan menunggu kejelasannya dari keputusan dari The Fed selanjutnya di bulan September ini. Tetapi kita juga harus melihat dari inflasi setempat ya, sepertinya belum terjadi, dan kemungkinan kalau di bulan September jelas itu sudah angkanya pasti ada perubahan. Jelas kita mengetahui secara bulanan dari inflasi itu tidak ada terjadinya, belum ada kelihatan angka-angkanya. Tetapi kita bisa melihat dari tahunannya itu jelas melewati angka 2% ya. Dan semua para traders itu sudah menafsirkan adanya kemungkinan sebanyak 65% bahwa The Fed akan kenaikan suku bunganya dibandingkan dengan minggu kemarin, yaitu 80% ya. Itu dari tabung simulasi ataupun tabung perkiraan dari kemungkinan angka-angka dari suku bunga ini, bahwa The Fed akan kenaikan ataupun tetap pada suku bunganya. Dan di akhirnya Silver itu menutupnya dengan penurunan sebanyak 2,1% dengan angka 57.76, sedangkan Platinum turun 0,6% menjadi 1650, sedangkan Palladium sebanyak 1,8% menjadi 1281. Kemudian dari signal ini, slide-nya ini kita bisa melihat bahwa diperkirakan akan terjadi penurunan pada berikutnya ya. Disebabkan juga bisa dilihat itu dari pukul 16 ini, pukul 4 waktu sore Indonesia bagian Barat, sampai dengan pukul 2.35 dini hari pada hari Sabtu, itu sudah mengarahkan turun semua, belum ada terjadi kenaikan. Dan diperkirakan ini akan meretest angka 4.000 ini. Dan berikut ini adalah angka-angka dari signal yang diedarkan terakhir pada pukul 02.35, di mana untuk resistannya itu mencapai dengan angka 4093,
4130 dan 4152, sedangkan di supportnya di angka 4011 3989 dan terakhir pada angka 3968, dan ini diperkirakan trennya pada hari Senin 2 jam ke depan, yaitu pada pukul 5 sampai dengan pukul 7 diperkirakan adanya penurunannya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk 1 minggu ke depan untuk edisi 3 Agustus ya, sampai dengan 7 Agustus 2026 ya, selama 1 minggu ini. Dan ini saya memperkirakan yaitu dengan angka 4200 untuk tingginya, sedangkan untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 3900 sampai dengan 3930 ya. Ini yang saya perhitungkan untuk 1 minggu ke depan ya. Dan apabila ini bisa dipecahkan ataupun dilewati, yaitu bisa menembus dengan angka tertingginya pertama dengan angka 4500, sedangkan untuk di harga terendahnya pertama-tama dia akan mencapai dengan angka 3815 sampai dengan 3830, dan selanjutnya bisa mencapai dengan target yaitu dengan angka 3750, dan ini menjadi krusial, angka-angka yang krusial ya, 3750 ini. Dan perlu diingat teman-teman, semua angka-angka di sini itu hanya berupa hitung-hitungan saya yang selama ini saya pelajari secara sistematik, dan bukan sebuah jaminan bisa menghasilkan keuntungan, dan segala sesuatunya jelas harus dipikirkan oleh kalian semua ataupun dikombinasikan dengan hitung-hitungan kalian. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin 3 Agustus 2026. Dan tentunya channel ini akan kembali pada hari Senin juga, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan happy weekend bersama keluarga, dan terima kasih.